Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 cara bagaimana cara melupakan seorang selingkuhan. Ini bersifat netral ya, untuk suami dan juga untuk istri, untuk pria dan juga untuk wanita. Karena banyak hal ya, tentunya dari sekian banyak orang yang pernah mengalami perselingkuhan namun sulit mengakhirinya, sementara rasa cinta terhadap pasangan semakin menguat ya, karena tentunya berbagai hal. Karena ketika sebuah perselingkuhan ini tergelincir sedikit masalah saja, dengan perselingkuhannya akan mudah menjauh. Namun ada kalanya orang yang memang sulit keluar dari lingkaran perselingkuhan. Nah, ini Kang Kumis ingin berbagi cara atau berbagi tip apa saja yang harus dilakukan ya, dengan harapan agar Kang Kumis terus bisa berbagi dengan sahabat semua ya, karena tanpa dukungan Anda semua Kang Kumis bukanlah apa-apa. Oke, kita lanjut ke topik. Yang pertama, biasanya seseorang ketika sudah terlanjur dekat dengan seorang selingkuhan ini akan sulit untuk menentukan sebuah pilihan, untuk mengambil keputusan pada saat seseorang betul-betul ingin mengakhiri hubungan perselingkuhannya dengan seseorang ya. Ini bisa terjadi sama pria, bisa terjadi sama wanita ya. Kalau kedua-duanya belum menikah namanya bukan selingkuh. Ini yang kita bahaskan bagi pasangan-pasangan yang sudah memiliki pasangan. Kasihan ya. Yang pertama adalah pertegas di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika memang sudah tidak suka, ini katakanlah tidak suka, tapi tentunya dengan nada-nada yang memang tidak membuat perasaan menjadi terluka. Karena biasanya seseorang ini suka ada yang berbuat neko-neko ketika sudah merasa hubungannya ditolak ya, atau hubungannya dihentikan. Ini hanya menghindari itu. Jadi buatlah dia mengerti tentang kondisi masing-masing pada situasi saat ini. Buat dia mengerti ya, tapi tegas tapi bijak. Lalu untuk mendukung keputusan awal, maka yang kedua adalah harus mengurangi komunikasi dengan si dia. Ya, kurangi komunikasi. Ya, kurangi komunikasi secara perlahan. Mungkin Anda biasanya sehari menghubungi 3 kali atau 4 kali, atau seperti minum obat lah misalnya. Karena ketika sebuah perselingkuhan biasanya memang memiliki rasa rindu yang teramat kuat pada awalnya, seperti pada saat Anda mengenal pasangan Anda pada pertama kalinya. Ya, biasanya 1 menit saja tidak telepon atau 1 menit saja tidak berkomunikasi seperti 1 tahun. Ya. Jadi karena mungkin itu sudah berjalan cukup lama, saya yakin Anda bisa mengurangi komunikasi antara Anda dengan selingkuhan. Ya, antara seseorang ini dengan selingkuhannya insya Allah bisa. Ya. Lalu yang ketiga, ketika Anda sudah berusaha untuk mengurangi komunikasi, maka biasanya ini untuk awal-awal agak sulit. Maka mungkin untuk awalnya masihlah Anda tanggapi sedikit demi sedikit, namun kurangi jedanya diperpanjang. Lalu kemudian ketika itu terus menghubungi, maka untuk mengantisipasi putus kontak, matikan kontak ya, hapus kontak, atau Anda berganti nomor ponsel. Ini adalah langkah yang tepat menurut saya. Karena ketika itu terus diikuti, kalau Anda tidak dengan kuat dan berani menghapus nomor, maka pada saat-saat tertentu yang sedikit saja terjadi permasalahan di tengah rumah tangganya, Anda akan menghubungi kembali. Lalu yang kelima adalah lihat baik-baik kebaikan pasangan Anda. Ketika Anda seorang suami, maka lihat baik-baik kebaikan istri. Ketika Anda seorang istri, adalah lihat baik-baik sisi baik suami. Ini adalah hal yang penting. Lalu yang kelima, lihat baik-baik tampilan pasangan Anda ketika Anda mungkin sedang tergoda oleh wanita lain ataupun pria lain. Biasanya ini terutama bagi suami, biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh ya, khususnya para pria biasanya suka pulang malam. Nah, wanita juga ada yang seperti itu. Maka ketika Anda pulang, lalu biasanya si pasangan membukakan pintu, lalu kemudian tidur kembali. Nah, pada saat-saat seperti itu, lihat baik-baik kondisi tidur pasangan Anda dengan anak Anda. Cium keningnya.
Ya, hal ini biasanya bisa secara psikologis mampu mengingatkan kita betapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapat dari pasangan kita. Lalu yang keenam, Anda juga perlu mengingat pada saat Anda dan pasangan Anda di awal perkenalannya dulu atau pada saat-saat memang pengantin belum lama. Jadi ingat nostalgia masa-masa indah dulu. Ya, tentunya banyak hal yang mampu kita ingat, ya. Apalagi saat yang indah, saat yang tidak indah saja sulit terlupakan. Ingat itu. Jadi kalau bisa, saya sudah pernah sampaikan bahwa pasangan ke tempat-tempat yang dulu pernah Anda singgahi sebelum Anda kenal lebih dekat dengan pasangan Anda. Nah, karena di situ akan tercipta sebuah gambaran pada saat mana di situ Anda merasa sangat bahagia bersama dengan pasangan Anda. Ingat, karena ini yang mampu ya menaklukkan rasa cinta kembali atau mampu mendatangkan rasa cinta yang kuat kembali terhadap pasangan kita ketika kita selalu mengingat kebaikan pasangan kita. Ya, karena ada satu hal yang mungkin terlupakan oleh siapapun. Ya, ketika kita menilai seseorang hanya dari sisi buruk, maka tidak akan tampak sedikit pun kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Namun ketika kita mampu menilai dari sisi baik, maka akan tampak banyak kebaikan di dalam diri seseorang. Lalu yang ketujuh adalah luangkan waktu lebih banyak bersama pasangan Anda. Ya, ketika seorang suami mungkin sedang merasakan hal seperti itu, ya artinya ingin berhenti dari sebuah perselingkuhan, maka perbanyak waktu bersama istri. Itu pula ketika seorang istri merasakan hal seperti itu, perbanyak waktu bersama suami. Ya, ini akan mampu menumbuhkan rasa cinta yang baru dan kuat. Lalu kemudian yang kedelapan adalah ya siap menghadapi beberapa kemungkinan dari pasangan, dan ini harus ikhlas. Ya, kalau toh misalnya ketahuan Anda memang ketahuan oleh pasangan Anda ya, atau terendus adanya sebuah perselingkuhan atau dicurigai, maka apapun keputusannya Anda harus rela itu. Ketika dia selingkuh, ketika pasangan sedang berbicara, maka jadilah seorang pendengar yang baik, ya. Karena ini adalah bagian dari akhir sebuah keputusan, ya. Karena setiap keputusan yang diambil pasti ada dampak. Ada sesuatu yang memang harus kita kesampingkan, ya, tanpa melupakan sebuah perhatian. Artinya tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita ambil. Karena sekali lagi setiap keputusan pasti ada dampaknya. Ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.